Halo learner, selamat datang di Expert Talks with Kodemi. Saya Zaki Falimbani, CEO Kodemi sekaligus host podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal fun learning bareng salah satu expert yang punya pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang training. Nah, saat ini Doi sedang sibuk sebagai Head of High Tech Learning di salah satu institusi keuangan berbasis digital. Selamat datang Andre Halim. Apa kabar? Kurusan. Kurusan. Iya dong. Sama, gue juga kurusan. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin soal fun learning. Soalnya lu beberapa kali kalau kita ketemu, kalau kita lagi meeting, sering banget ngomong soal training itu harus fun gitu. Dari kacamata lu itu belajar yang menyenangkan itu yang kayak gimana? Kalau training itu harus fun, tapi kalau hubungan nggak boleh fun doang ya, Mas Zaki. Komitmen Iya, ya. harus komitmen, serius. Harus komitmen di saat sedih Uh, dan uh, senang gitu ya. Tapi kalau training harus senang terus ya. Kalau training harus fun. Nah, kalau menurut gue, training yang fun itu adalah training yang menyenangkan. Itu bahasa Indonesianya ya, nggak menjawab ya. Gak pecah. Tapi perumpamaan itu misalnya kayak gini, Mas Zaki. Lu kan CEO nih, CEO. Gue juga penasaran nih, sebagai seorang CEO tuh masih suka main game atau nonton film gak sih? Masih dong, Oh, masih jadi manusia seutuhnya ya. masih. Nah, Frekuensinya aja yang berkurang. frekuensinya berkurang. Tadinya 12 jam sehari, sekarang jadi 3 jam lah ya sehari. Sebelumnya 12 jam sehari, Heeh. sekarang 11 11 jam setengah. 30 menit. Iya, benar. Nah, kalau lu masih suka main game atau masih suka nonton film, coba dong lu ceritain game atau film terakhir yang lu mainin atau lu tonton. Wah, ini di coach nih gua sama trainer nih. Game terakhir yang gua mainin itu game golf. Oh, game golf. Gamenya kayak apa tuh? Ya, mukul-mukul bola golf aja gitu. Oh, nggak ada tujuan gitu, dipukul asal aja ya. Jadi kita membuat karakter, ikut-ikut tour gitu. Nah, itu perumpamaan gue tentang kenapa gue merasa yang namanya training itu harus fun. Karena biasanya kalau orang nonton film atau main game, menurut lo iya nggak sih lebih gampang nyeritain isi film atau main game 2 jam dibanding nyeritain isi training 2 jam? Ya, benar. Nah, itu tapi menurut pengalaman gue ya, mungkin nanti kalau dari pendengar podcast ini ada pengalaman berbeda, ya kalau dari sisi gue yang pernah gue alami ya seperti itu. Kayaknya orang jauh lebih gampang, padahal nontonnya cuma sekali, 2 jam doang durasi filmnya, Mm-mm. tapi lebih gampang nyeritain isi film dibanding menceritakan training yang sama-sama 2 jam. Itu kalau dari pengalaman gue. Makanya kenapa fun training itu menurut gue antusias lah gitu berusaha membuat training, learning yang fun. Oke. Nah, lo kan sekarang title lo ini di pekerjaan adalah Head of High Tech Learning gitu ya. Mm-mm. Learning yang high tech gitu ya. Mm-mm. Nah, caranya supaya learning yang high tech ini menyenangkan tuh gimana? Pertanyaan makin susah ya dia. Ini tapi emang kenapa high tech learning dan hubungannya dengan fun learning? Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gue ngurusin yang bagian high tech titut tinut doang bunyi enggak gitu ya, kayak bunyi teknologi, bunyi HP gitu. Enggak. Tapi gue lebih tepatnya juga membuat program training. Mm-mm. Tapi emang salah satu cara gue membuat training yang menyenangkan adalah lewat teknologi. Jadi kebetulan kan perusahaan gue ini klien lu nih. Yoi. Klien pertama lagi ya, termasuk klien pertama kan. Termasuk klien awal-awal banget. Awal-awal banget ya udah make lumayan lama nih jasa dari Kodemi. Nah, Mm-mm. 2015 ya? dari 2015, dari pas meeting cuma berdua tuh Mas Zaki lo. Satu Iya, Kodemi. bener. Nah, jadi gue itu sering banget bikin program training diubah jadi dalam bentuk, gue bukan nyebutnya video, Mm-mm. tapi film. Film, oke. Jadi sebisa mungkin konten learning yang dibuat itu adalah dalam bentuk film gitu. Nah, makanya kenapa teknologi ini ngebantu banget nih untuk mewujudkan learning yang fun. Karena salah satu contohnya itu supaya film, gue sebutnya film ini bisa ditaruh dan bisa diakses oleh orang-orang kapanpun dimanapun. Oke, tapi kalau lo ngomongin film atau dalam konteks ini video gitu ya, Mm-mm. ini kan sebenarnya akan menyenangkan untuk peserta trainingnya kan ya?
Iya, betul. Tapi tidak menyenangkan untuk trenernya. Karena trenernya yang biasanya ngebawain langsung, sekarang Mm-mm. harus belajar satu lagi gimana caranya ngebikin videonya gitu kan. Yes, bener banget. Nah ini gimana nih caranya teman-teman trainer kita yang belum pernah bikin video, tiba-tiba lo harus bikin video gitu. Menurut lo harus di gimana ini? Oh, gampang gitu Mas Aki. Oh Caranya cuma gampang, oh satu. itu malah gampang. Heeh. Menurut gue caranya cuma satu, dimulai. Oh oke. Satu itu aja, dimulai gitu. Karena awal-awal pun di tempat gua pun, apalagi pas pandemi ya kan benar-benar itu sangat transformasi banget tuh. Bahkan sampai sekarang pun juga masih bertransformasi terus gitu. Cuman pandemi itu memulai inilah gerakan perubahan ke arah digital di berbagai bidang termasuk training. Nah, itu awal-awal tuh challenging banget kita berubah yang tadinya konvensional. Kalau teman-teman kebayang training kan pasti ya di kelas ada trainernya, mungkin ada beberapa activity segala macam. Nah, tiba-tiba harus diubah jadi virtual karena kan nggak bisa ke kelas gitu. Nah, itu challenging. Mm-mm. Tapi apa sih yang kita lakukan? Ya dimulai sama pasti jelek kok awal-awal, wajar gitu ya, wajar kalau awal bikin jelek. Sampai sekarang pun juga mungkin masih agak bagusan. Agak bagusan ya. Cuman ya itu dimulai dan terus diiterasi ya istilahnya ya, diiterasi jadi lama-lama makin bagus gitu. Oke, jadi tipsnya adalah gimana caranya trainer bikin video, ya gampang, dimulai aja gitu ya. Iya betul. Tapi kan mereka harus belajar ngedit dong. Iya betul. Awal-awal pun juga gue nggak bisa ngedit. Nah sama ini kalau gue pun beberapa konten training di perusahaan gue itu nggak selalu pakai yang keren banget gimana gitu ya, pakai Adobe Premiere, After Effects, ada efek 3D enggak gitu juga. Karena gue juga belajar dari sosmed. Kok sekarang video-video yang simple banget yang receh itu malah disukai gitu ya kalau di sosmed. Oh, yang kayak TikTok gitu ya. Boleh sebut merek ya, nggak apa-apa ya. TikTok, bener. Boleh dong. Itu maksudnya. Kalau kita lihat kan TikTok sekarang itu kebanyakan ya malah yang masuk FYP yang sampai view-nya berjuta-juta itu malah video yang effort ngebikinnya, effort ngeditnya itu nggak kebanyakan nggak terlalu susah gitu. Nah makanya itu juga sering banget gua tanemin terus gitu ya di diri gua daripada kita bikin materi konten yang preparation ngebuatnya ribet setengah mati, ternyata belum tentu juga disukai. Jadi mendingan kita bikin konten-konten yang video itu dibikinnya cepet gitu. Gue sendiri pribadi pakai aplikasi HP kok bikinnya, nggak pakai aplikasi laptop gitu, nggak. Nah, kalau kendala lainnya nih, misalnya buat perusahaan lain yang kira-kira mau mengimplementasikan, mau mulai menerapkan fun learning gitu ya. Selain tadi Mm-mm. trainernya harus belajar bikin video, menurut lo apa lagi nih? Potensial isu yang mungkin muncul dan solusinya tuh kayak apa? Potential issue, kalau menurut gue nomor satu dulu ya nih, yang paling penting adalah tergantung manajemen ya, mau nggak? Karena petinggi-petingginya itu berkomitmen nggak sih mewujudkan training yang fun gitu. Oh, sama ini sebelumnya ya, kenapa menurut gue fun ini penting? Karena menurut gue nggak semua orang, ini lagi-lagi dari pengalaman gue ya Mas Zaki ya, dari Hmm. pengalaman gue, itu gak semua orang itu dengan senang hati, dengan kesadaran diri sendiri itu pengen belajar. Ya, Nah itu, setuju gue. makanya peran gue sebagai trainer yang ada di training people development gitu ya, peran gue adalah menginfluence mereka supaya mereka senang gitu. Nah, tapi masalahnya adalah yaitu tadi manajemen pengen nggak mewujudkan training yang agak-agak nyeleneh yang mungkin bisa dibilang belum pernah dilakuin gitu. Mm-mm. Karena kalau gue pribadi di tempat gue berusaha bikin training yang ya itulah kalau orang ngebayang training itu apa sih? Mungkin disebutkannya di kelas ketemu trainer segala macam. Nah, gue berusaha ngebikin yang tidak seperti itu gitu. Jadi itu kendala pertama, apakah manajemennya itu setuju mewujudkan learning yang fun atau enggak. Terus kemudian yang kedua adalah durasi trainingnya. Oke, kenapa tuh durasi trainingnya? Tadi kan gue sebut contoh training yang fun itu pakai film gitu ya, bukan video gitu ya, bukan video dong, tapi film ada ceritanya. Nah, ada beberapa training yang menyenangkan itu bentuknya activity yang mungkin bisa dilakukan seharian
Tapi kalau ditanya seharian itu menanamkan berapa poin sih? Mungkin cuma 3 poin Mas Zaki. Tapi seharian. Oke, apa tuh? Misalnya kita pengen menanamkan A, B, C. Pertama mengenai teamwork gitu ya. Kemudian kedua mengenai bargaining, cara bargaining dan seterusnya. 3 poin doang tapi dilakuin seharian Mas Zaki. Padahal kalau dilakukan secara training konvensional biasa, ya kan tinggal disebutin aja ya di PPT 3 poin yang harus dilakukan dalam bekerja A, B, C gitu kan. 5 menit selesai. Mm-mm. Tapi kadang-kadang menurut gua demi menanamkan make sure itu benar-benar tertanam di hati sanubari gitu. Kita harus rela melakukan ini lebih lama gitu. Jadi durasi pelaksanaannya pun jadi lebih lama. Tuh challenge berikutnya. Nah, mau nggak? Sekali lagi, mau nggak semua yang terkait peserta trainingnya segala macam itu melakukan itu? Oke. Ya kendala satu lagi kali ya, kendala yang gua rasain, otak tuh kayak dipaksa terus-terusan mikirin cara baru karena apalagi nih menurut gue pas kalau gue lihat ya pas pandemi, Mm-mm. misalnya ini sekarang udah berhasil nih training pakai game, misalnya contoh nih game produk training diganti jadi kayak game bingo gitu. Nah seru nih, selama dilakukan sebulan berhasil gitu ya, membuat orang-orang benar-benar ngerti tentang produk, tapi dilakuin lagi nggak efektif lagi gitu, jadi harus ganti metode terus. Harus nyari cara baru terus gitu ya, yang efektif Iya, gitu ya. itu kendala-kendalanya. Jadi harus kreatif terus. Karena cara yang menurut kita mungkin sekarang efektif, mungkin minggu depan udah nggak efektif lagi karena orang mungkin udah bosen. Oke. Salah satu kendala yang mau gua tanyain juga adalah lo itu kan bukan bertanggung jawab untuk melakukan training ke karyawan. Kalau ke karyawan kan gampang ya. Ya ini wajib, lo harus ikut, Iya. mandatory gitu. Mm-mm. Pasti ikut. Tapi kan di institusi keuangan digital lo ini mitra kan ya. Iya, betul. Maksanya juga susah. Mm-mm. Ada beberapa bahkan mungkin lebih terhormat dari kita orangnya gitu ya. Iya, betul banget. Yang income-nya tuh jauh lebih daripada karyawan gitu ya. Nah, lu tuh gimana caranya meyakinkan mereka? Bapak Ibu tuh butuh training loh. Gitu. Kebetulan, beruntungnya ya, tenaga-tenaga pemasar itu ya kita sebutnya. Tenaga-tenaga pemasar ini kan sudah sangat berpengalaman. Ada yang mungkin Heeh. pengalamannya udah 20 tahun gitu. Nah, justru kalau mungkin orang ngelihat kan itu threat gitu ya, mungkin challenge atau apapun lah itu. Tapi kalau gue melihat malah ada opportunity di sana. Di reframingnya seperti ini. Karena mereka sudah 20 tahun, berarti kan mereka sudah banyak mendapatkan training-training A, B, C gitu ya. Mm-mm. Ketika bertransformasi trainingnya jadi beda, itu justru malah menurut mereka itu ditangkap sesuatu yang baru nih, caranya metodenya baru nih, kayak gitu. Challenging juga, tapi mungkin lebih ada opportunity kali ya gue ngelihatnya. Itu karena orang sudah sangat berpengalaman, udah ngebayangin nih, training di kepalanya langsung disebut A, B, C. Nah, gue berusaha membuat training itu tidak seperti definisi mereka. Nah, kalau dulu kan mungkin sebelum COVID, Hmm? kan ada juga kegiatan training di dalam kelas gitu kan ya. Iya. Sekarang kan udah, ya apalagi sekarang PPKM gitu kan, udah nggak boleh lagi nih. Mm-mm. Lo melakukan strategi apa nih supaya orang-orang yang mau belajar ini tuh tetap mau belajar secara online? Kalau ditanya apakah sekarang sudah efektif berhasil atau belum, gue juga belum bisa bilang Hmm. itu efektif, tapi masih terus mencari cara ya. Ah, ah. Dulu nih awal-awal gue sempat ya udah yang training 8 jam di kelas. Ketika awal-awal Mm-mm. pandemi itu langsung diubah jadi 8 jam juga tapi Zoom gitu ya. Itu wadadidau deh pokoknya ya. Sulit dan tidak berhasil gitu. Coba berbagai cara segala macem. Tapi ini beberapa yang gue lakuin. Yang pertama adalah ngundang dalam bentuk talk show. Nah, kalau tadinya Ngundang gue, siapa nih? lu salah satunya. Iya, jadi ngundang talk show, praktisi-praktisi lah. Kadang-kadang kayak misalnya nih, gue pengen ngundang tentang customer experience. Nah, yang gue undang justru yang nggak nyambung dengan industri gue gitu ya. Dari industri gue malah ngundang dari misalnya SQ Oke. gitu. Supaya ketika lagi talk show itu mereka, si peserta-peserta tren ini bisa ngambil insight gitu, insight ternyata ada ide baru loh yang bisa dilakukan dari industri yang bukan gue geluti sekarang gitu, ternyata tapi bisa diterapkan. Itu yang pertama, talk show. Kemudian yang kedua, gue juga bikin beberapa games, tapi gamesnya itu lebih terbatas dibanding ketika tatap muka ya.
Kalau dulu kan tatap muka bisa ada board game, bisa ada Amazing Race gitu. Nah sekarang game-gamenya Hmm. itu lebih terbatas. Kalau ditanya game apa, bayangin deh, dulu kan kita sering banyak quiz di TV ya. TV-TV kan banyak quiz tuh, Taktik Boom, Ya, ya. terus udah gitu Family 100 gitu ya. Ah, ah. Kita bikin metode-metode training yang kayak gitu. Oke, secara digital. Ya, secara digital. Jadi bikin PPT tapi ya kalau diklik atau apa gitu ya, metodenya ya tampilnya tuh mirip-mirip kayak di quiz-quiz yang ada di TV. Oke, ini konten-konten yang lu buat itu ya? Iya, tuh. Dan yang tadi gue bilang ya, misalnya sekarang udah bikin quiz A, Mm-mm. lumayan rame nih dan lumayan menarik peminat. Ntar 2 minggu lagi diadain lagi, sepi. Karena orang bosen kan. Udah macam itulah. Oke. Kalau di TikTok juga lu lihat kan sekarang ada video yang viral, ntar seminggu lagi juga udah nggak viral. Nah itulah perkara seperti itu. Oke, cepet bosenan ya? Iya, sekarang karena banyak informasi yang bisa didapat, sekarang orang cepat bosen. Oke. Nah, dari kacamata lo sebagai Head of High Tech Learning ini, menurut lo kapan seorang trainer harus memutuskan kapan webinar, kapan dia film, kapan dia dibuatin game? Ini yang gue amatin ya. Jadi contoh nih Mm-mm. kapan harus memutuskan untuk oke pakai metode video deh. Jadi gini, Iya. kalau dulu gue pernah ngelakuin satu training yang Mm-mm. pesertanya itu memperlakukan presenter itu kayak video YouTube. Ditanya nggak jawab gitu ya. Ada pertanyaan nggak ada pertanyaan. Jadi ini trainer yang ngajar udah Iya. kayak video YouTube aja gitu. Ngomong sendiri ya? Ngomong sendiri. Dan konten materinya pun juga kurang lebih kan sama ya, berulang gitu. Nah, kalau menurut gua Mm-mm. daripada setiap kali kita melakukan training di kitanya nih sebagai trainer diperlakukan seperti video YouTube, ya udah kita rekam Mm-mm. aja dan Oke. akan jauh lebih baik lagi daripada ngerekam video trainer seakan-akan kayak nontonin trainer ngajar, mendingan Mm-mm. diubah jadi bentuk film. Makanya tadi gue nyebutnya film bukan video gitu. Oke. Ada skripnya, ada karakternya gitu, ada apa membangun sifat karakternya dan seterusnya gitu. Layaknya film lah. Nah, itu yang pertama. Oke. Kapan gue akan memutuskan oh ini diubah aja nih dalam bentuk video lah ya. Kita sebutnya video. Mm-mm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan diubah jadi activity itu ketika ada satu prinsip sangat penting yang mereka harus tahu dulu. Satu prinsip. Contoh nih ya, related ke industri gue nih. Contoh, prinsip orang membeli sesuatu. Nah, Mm-mm. biasanya orang akan membeli sesuatu yang mereka butuhkan atau mereka inginkan dari pihak yang mereka sukai atau percayai. Nah, itu adalah prinsip yang harus ditanamkan. Mereka harus tahu dulu tuh, kayak gitu. Oke. Nah, makanya gue akan bentuk daripada prinsip itu dikasih tahu ke lu, misalnya Mas Zaki, ini ya diingat baik-baik ya bahwa orang akan membeli sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan dari pihak yang disukai atau dipercayai. Nah, daripada gue ngasih tahu lu seperti itu, gue membuat ini jadi sebuah activity. Nah, kalau gue memakai activity contoh lain ya, misalnya adalah Mm-mm. games dokter dan pasien. Oke. Gitu. Nah, akhirnya di ending dari gamenya itu gue membuat kayak sesi debrief gitu ya. Gue ngelemparin pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka ngejawab sendiri. Orang akan membeli sesuatu yang dibutuhkan yang bla 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 tadi gue sebut. Oke. Jadi akhirnya daripada gue yang ngasih tahu ke mereka prinsip itu, mendingan mereka yang ngasih tahu ke gue prinsip itu lewat bantuan games. Oke. Gitu. Nah, games-games yang seperti ini itulah baru yang menurut gua efektifnya ya dilakukan secara Zoom meeting lah. Zoom meeting yang mungkin sekitar 30-an orang gitu. Gamenya lu bikin sendiri gitu? Rame-rame, ada ide dari teman-teman yang lain juga. Cuman ya itu intinya pikirin game apa lagi ya, game apa lagi ya gitu. Oke. Terus kapan webinar nih menurut lu? Webinar itu maksudnya webinar yang skala gede gitu ya. Iya, yang rame-rame gitu. Town Oh, hall gitu. ya itu town hall, sosialisasi, atau ngasih Mm-mm. tahu bonus naik. Nah itu kan gak mungkin dikasih taunya satu-satu gitu kan. Jadi webinar itu benar-benar dalam bentuk sosialisasi gitu. Sosialisasi. Atau misalnya kita ngundang pembicara yang menurut kita bagus banget gitu ya, talk show. Nah itu kita Mm-mm. ngadain dalam bentuk webinar. Oke. Sama ini. Ini kali ya kalau ditanya kapan webinar. Kalau konten-kontennya hanya sebatas membuat mereka dari nggak tahu jadi tahu, itu bagi gue ya, gue tuh ngebagi training jadi tiga level, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama Mm-mm. itu dari nggak tahu jadi tahu. Oke. Tingkatan yang kedua dari nggak bisa jadi bisa.
tingkatan yang ketiga itu dari nggak mau jadi mau. Nah, kalau sekedar nggak tahu jadi tahu, nah itu webinar. Kayak contoh, ada perubahan ini ya, operation prosedur ini. Nah itu, ada produk baru ya ini. Itu kan sekedar nggak tahu jadi tahu tuh. Iya. Itu webinar. Tapi kalau kita pengen mengubah behavior, menurutku webinar yang skala gede itu nggak. Kalau di gue itu belum efektif. Kita dulu sempat ngobrol soal gamifikasi gitu ya, gamification. Nah, betul. Apakah setiap fun learning itu harus selalu ada gamifikasinya? Menurut gue iya ya. Hehe. Menurut gue iya. Terutama kalau misalnya kelasnya itu udah mulai ketemu sama trainernya di secara virtual gitu ya. Nah, itu menurut gue penting ada games. Karena kalau dari pengalaman gue, kayaknya lingkaran gue ini 9 dari 10 orang tuh kayak pada suka game deh. Oke. Gitu. Kayaknya semua orang main game gitu ya? Kayaknya semua orang kebanyakan main game 9 dari 10 ya teman-teman gue. Terus sama ini, menurut gue game itu orang lebih gampang mencerna game, itu yang pertama. Sama bikin ketagihan. Mungkin ya, Iya, 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 walaupun iya. kita udah dewasa, tapi inner child kita tuh tetap ada tuh yang tertinggal gitu ya, residu-residunya. Yaelah residu. Yaitu kita tetap suka main game. Makanya menurut gua, kalau ditanya penting nggak game itu diadakan di dalam fun training kita, iya perlu banget. Sebisa mungkin pakai game, dan kalau gua akan memakai game ketika harus menanamkan prinsip-prinsip yang sangat penting tadi. Ini buat trainernya nih. Menurut lo gimana trainer itu mulai belajar menyelipkan proses gamifikasi di konten-kontennya? Apa yang harus dipelajari oleh si trainer ini? Sebenarnya kalau menurut gua nggak harus banyak yang dipelajari, tapi lebih banyak mengobserv kali ya dunia luar. Jadi game itu harus diubah-ubah terus gitu. Jadi benar-benar harus jeli nih. Oh ini bisa dijadiin permainan gitu. Oh misalnya ada kuis apa, ini bisa dijadiin kuis gitu. Itu sih. Jadi nggak perlu belajar hal khusus banget teknik gimana gitu ya. Sampai ada training gimana. Tapi cukup mengobserv lah. Mengobserv di sekitar kita gitu. Oke. Nah, gue mau balik lagi ke pesertanya nih. Kalau dari sisi lu, kan lu harus nge-report nih ke manajemen gitu kan ya. Efektif atau enggak. Yang lu ukur tuh apa sih? Training ini menyenangkan atau enggak tuh yang lu ukur tuh apanya tuh? Pasti pernah dengar Kirkpatrick evaluation kan ya? Iya, Kirkpatrick 4 level itu ya. Nah itu sih intinya bagaimana mengukurnya, pakai feedback. Kebetulan di Codemy ada tuh rating-ratingan ya. Alhamdulillah ratingnya selalu di atas 4,9 training-training ya. Yang pertama itu dari feedback. Oh ya tadi gue belum sempat sebut ya. Jadi gue memakai metode blended learning. Blended learning, oke. Iya, jadi ada konten yang mereka bisa akses sendiri dan kontennya tetap harus menyenangkan. Kemudian yang kedua ada sesi dengan trainernya, ketemu secara virtual atau tatap muka juga nggak masalah, pokoknya ketemu sama trainernya. Sama yang ketiga assessment. Assessment ini untuk mengukur yang level 2 gitu ya, beneran ngerti atau enggak. Oke. Di situ sama beberapa training gue itu ketika udah jadi peserta training, masuk ke grup WhatsApp gitu. Buat teman-teman yang masih belum familiar dengan istilah blended learning adalah menyatukan kegiatan belajar sendiri dan kegiatan belajar bersama instruktur. Jadi ada belajar online sendiri, mungkin pakai video, dan ada belajar online dengan instruktur, atau belajar di dalam kelas dengan instruktur, itu digabungkan. Gitu ya, blended learning yang biasa lo pakai gitu ya? Iya, makanya fitur di Codemy-nya itu kan self-led sama instructor-led. Iya, betul sekali. Iya. Nanti ditunggu transferannya ya, ini sekalian endorse loh. Siap. Menurut lo, dari sisi perusahaan nih ya, perusahaan yang baru mau memulai high-tech learning, apa aja yang harus disiapin? Selain meng-hire lo sebagai konsultan. Iya, itu jangan ya. Jangan terang-terangan maksudnya. Jangan terang-terangan kalau itu. Nanti aja DM.
Kalau menurut gua, apa yang harus disiapkan perusahaan? Satu, Mm-mm. manajemennya setuju atau tidak, karena itu harus top Mm-mm. down gitu ya. Soalnya ini gue bukan ngomongin cuma industri gue doang lah ya, secara keseluruhan gitu. Betul. Karena ketika mengimplementasikan learning yang pakai teknologi seperti ini, pasti kita akan melibatkan departemen lain selain training gitu. Kayak Iya. contoh misalnya IT, nah itu paling simpel IT. Nah, kemudian yang kedua, seluruh lapisan dari atas ke bawah manajemen itu juga harus mau karena biasa kan Mas Zaki orang itu cenderung nggak nyaman dengan perubahan ya, betul kan? Iya. Betul. Termasuk di tempat di gua pun ketika mengimplementasikan si aplikasi ini itu challenging untuk membiasakan Nah, gitu, oke. membiasakan. Makanya yang harus disiapkan kedua adalah seluruh lapisan, bukan cuman dari ini doang ya, training departemen pun harus sepakat gitu. Terus sama yang ketiga, dari si departemen trainingnya ya harus ready, sadar bahwa metode trainingnya itu nggak konvensional lagi gitu. Jadi Oke. bukan cuma bikin training classroom virtual daftarnya lewat aplikasi gitu ya. Nggak hanya itu doang. Tapi harus Oke. mikirin juga efektivitas. Oh kayaknya yang ini mendingan materinya yang bisa dipelajari sendiri deh oleh peserta. Atau sebutnya self-led gitu ya. Bisa dipelajari sendiri, berarti kita bikin materi yang bisa dipelajari sendiri. Tapi bikinnya bukan cuma yang penting jadi gitu. Karena Oke. kalau yang penting jadi, ya nggak akan senang orang bacanya kan, yang penting jadi gitu. Yang keempat, duit. Budgetnya ya, Heeh, investasinya. investasi. Tapi ini jujur ya Mas Zaki, dengan ngimplementasin ini pun awalnya mungkin iya ada budget yang lebih, tapi at long termnya lebih murah kok Iya, gitu. betul. Karena ini pengalaman gua dari ngebanding dari perusahaan sebelumnya sama perusahaan yang sekarang. Mm-mm. Perusahaan yang mengelola training itu secara konvensional ya, jadi daftar manual, tanda absen masih manual, udah gitu trainingnya semua classroom semua gitu ya. Itu dengan bertambahnya jumlah peserta training, mau nggak mau harus nambah admin. Iya, betul. Gue bisa tanpa admin loh di Kok tempat gue. bisa? Iya kan minta tolong Kodemi, report ini dong. Gitu. Mas, ini tolong dong reportnya gitu. Faisal gitu. Sama yang kedua, jumlah Hmm. trainernya bisa di squeeze. Waduh, nanti di demo trainer dong. Nah, berharaplah ntar squeeze-nya jumlah trainer ini impact-nya ke gajinya si trainer existing ya, gitu. Tapi at least dengan jumlah trainer yang terbatas, tapi Mm-mm. skala implementasi harus luas. Nah, ini peranan Mm-mm. teknologi. Gitu. Oke. Contoh paling simpel kalau dibilang apa sih peranannya kayak misalnya gini. Sekarang berkat jujur ya ini termasuk berkat pandemi juga nih. Mm-mm. Sekarang salah satu cost yang bisa sangat dihemat itu adalah cost untuk traveling trainer. Oke. Itu secara cost bisa dihemat, tapi kalau dari sisi trainer itu sedih ya. Jadi poin GFF-nya jadi berkurang kan. Tapi itu kalau dari sisi company jadi lebih hemat kan ujungnya. Cost di awalnya mungkin lebih gede, Mm-mm. tapi ntar ke sana-sananya jadi lebih murah karena dibantu sama teknologi. Oke. Jadi sebenarnya peran teknologi ini dari sisi trainer ya, bukan untuk menggantikan mereka justru ya. Enggak, kan tetap harus ada manusia yang mengelola gitu kan. Nah, masalahnya adalah ini menurut gua ya, lagi-lagi menurut gua Mm-mm. kalau trainer cuma bisa skill yang kayak dulu gitu, cuma jago ngajar di depan, menurut gua ya Mm-mm. itu trainer-trainer yang akan tersisih gitu. Mau nggak mau sekarang di era di mana trainer itu harus punya kemampuan kayak content creator gitulah. Oke, trainer sekarang beralih menjadi content creator. Jadi kalau cuma memperdalam ilmu presentation skill, training skill, itu kayaknya cepat atau lambat bakal tergeser gitu. Karena ya ujung-ujungnya kan market berubah ya kayaknya gitu. Tapi lagi-lagi itu menurut gua loh. Ini pertanyaan terakhir nih. Menurut lo sendiri, apa sih impact-nya ke company kalau trainingnya dibuat menjadi lebih menyenangkan? Hmm, Harus ada impact-nya dong, kalau enggak ya. ngapain kan? Heeh. Mm-mm.
Kalau ini gue cerita pengalaman gue, tapi bukan gue ngajar peserta-peserta gue ya. Kan tadi peserta gue adalah tenaga pemasar gitu ya. Tapi di perusahaan gue juga kan ada training departmentnya sendiri juga kan yang ngurusin karyawan. Jadi dulu pernah ada transformasi training yang gila-gilaan dan menurut gue sendiri keren banget. Keren banget. Karena trainingnya itu yang dari konvensional di kelas doang jadi asli seru banget, dan jujur dari tempat gue pun banyak dapat inspirasi untuk implementasi kayak gitu juga. Jadi impactnya apa sih? Gue waktu itu ketika diterapkan training, nih sebelumnya ya, sebelum diterapkan transformasi training itu, biasa orang kalau diundang training nih ada invitation training, tuh ini apa lagi sih? Kayak gitu tuh reaksinya Iya. sebagai Betul, betul. karyawan ya. Tuh ini apa Heeh. lagi sih? Kerjaan gue udah banyak gitu kan. Kerjaan gue udah banyak, suruh ikut training, nambah-nambahin lagi, udah gitu training ntar ada tugasnya lagi, gitulah. Nah, ketika si training ini transformasi dilakukan gitu ya, diundanglah beberapa peserta training gitu dengan konsep training yang keren banget, yang tadilah penuh activity, penuh game, pakai panjat dinding, pakai Amazing Race. Aduh, keren deh pokoknya. Sampai akhirnya teman-teman gue ketika belum dapat undangan training, teman-teman kantor nih pada ngomong gini, kok gue belum diundang ya? Apa gue gak dimasukin ke dalam peserta nih gitu kan? Kok cuma dia doang yang diundang gitu ya? Keren banget kan, dari yang tadinya kalau diundang, apalagi sih ini? Iya. Sampai akhirnya ketika belum diundang, kok gue belum diundang ya? Mereka menunggu undangannya. Betul banget, menunggu-nunggu gitu. Dan ya teman-teman tahulah bahwa harusnya ya udah pada tahu apa sih yang bisa didapat dari sisi ini ya, dari sisi productivity kalau ya karyawan-karyawan atau talent-talent ini mendevelop dirinya lewat training gitu. Pasti kan ada yang namanya perubahan behavior segala macam dan lain-lain, kemudian akhirnya ke angka gitu. Tapi ya itu, orang harus seneng dulu sama trainingnya, baru dia memutuskan, oke, gue mau pakai ilmunya dan berubah. Karena kalau orang udah gak senang sama trainingnya, aduh ini apa lagi sih? Nah, apa sih gue bilang? Gue kayak sanksi deh, itu ilmu yang diberikan bakal dipakai gitu. Iya. Yang penting hadir aja gitu kan ya? Gitu. Nah, makanya apa sih manfaat yang didapat oleh perusahaan kalau trainingnya fun? Ketika orang sudah dengan senang hati datang ke dalam training, karena emang trainingnya fun gitu ya, kayaknya orang akan jauh lebih cepat menyerap ilmu. Dan kalau orang udah dengan lebih cepat menyerap itu, orang lebih cepat berubah gitu. Karena kan training itu tujuannya adalah untuk mengubah behavior seseorang. Mengubah yang tadi gue bilang, dari nggak tahu jadi tahu, nggak bisa jadi bisa, nggak mau jadi mau. Iya. Ini yang dulu dibikin Bu Henny itu bukan sih? Yang lo omongin? Iya benar. Jadi disebut, ketahuan deh. Namanya Ibu Henny Mustikasari, tapi sekarang lagi kabur ke Kanada. Dia sedang ingin mentransformasi Kanada ya. Iya betul. Itu keren banget, bener-bener karyawan-karyawan tuh pada nunggu, kok gue belum diundang ya? Dan gue termasuk salah satu yang belum diundang-undang. Iya. Waktu itu sempat ngobrol sama Bu Henny sama Bu Maria ya, Bu Maria Kiptia ya. Iya, betul. Bu Maria Kiptia sama Bu Henny. Oke. Nanti kita undang di podcast ini. Betul Ibu banget. Henny Mustikasari dari Kanada. Iya, sama itu dari situ juga benar-benar gue pun juga termasuk berarti salah satu karyawan yang terinspirasi kan ya. Nah, itu adalah salah satu impact dari training yang menyenangkan. Gue pun yang bergerak di bidang people development pun, training pun akhirnya memutuskan, oke, gue harus berubah juga nih, gitu. Berubahnya itu yang lo lakuin harus lo ubah juga gitu kan ya? Iya, sebenarnya maksudnya itu. Saking lo terinspirasinya gitu ya? Yes, kan pada prinsipnya orang nggak pengen berubah kan. Nah, kalau ada orang yang memutuskan untuk berubah, berarti kan karena ada dorongan yang menyentuh gitu. Nah, ini termasuk salah satu yang menurut gue menyentuh sampai gue pun merasa, oke, ini juga harus diubah nih, biar keren nih, gitu. Karena lo sudah merasakan impact-nya terhadap lo mau orang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya? Iya, benar banget. Boleh tuh Mbak Henny diundang tuh dari Kanada. Yoi. By the way, itu advisor-nya Codemy loh. Oh iya. Jadi dia udah ada email Codemy juga toh. Oh, oke. Jadi gimana caranya jadi advisor, mau? Nanti dibuka lowongan advisor Codemy.